Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih telah melakukan pemaharan. Baik, untuk terawangan laki-laki ya nomor 955 ya, terawangan laki-laki nomor 955. Ini salah satu teman kita dari mana ini? Dari Malaysia kayaknya ya. Ya, dari Malaysia. Baik, untuk terawangan ya orang laki-laki nomor 955 pakai kaos merah. Untuk energi ya, energi yang ada di tubuh Anda ini masuk kategori besar ya, jadi besar atau tinggi, lebih tinggi dari manusia pada umumnya. Kalau saya skalakan ya dari 1 sampai 10, kira-kira berada di level 8,8. Memang ini termasuk energi yang tinggi. Kenapa? Karena saya merasakan ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam diri Anda, baik itu berupa rendaman benda-benda pusaka yang diminum, atau air rajah yang diminum, atau kapsul yang diminum, atau gotri yang diminum. Yang jelas badan ini pernah diisi dengan sesuatu yang merupakan atau tuahnya itu lebih ke arah keselamatan, sehingga energi yang ada di tubuh itu sangat besar kayak gitu. Jadi itu yang bisa saya baca dari energi Anda. Kemudian untuk energi ya, energi itu bervibrasi membentuk warna. Warna itu yang kemudian disebut dengan aura. Aura diri Anda ini adalah aura merah terang. Bukan karena Anda pakai baju merah, bukan, tapi memang auranya terlihat berwarna merah. Aura merah adalah aura orang yang proteksinya kuat. Jadi memang Anda ini memiliki isian-isian ya, entah itu ilmu, entah itu khodam, yang mana sebelum Anda berangkat merantau ya, itu diisikan dulu ke dalam badan Anda sebagai sarana keselamatan. Oleh karena itu pada akhirnya membuat aura Anda itu menjadi merah. Selain itu Anda juga merupakan anak muda ya, jadi memang semangatnya itu masih tinggi ya, semangat hidupnya itu masih tinggi, energinya itu masih tinggi karena memang badannya masih sehat. Kemudian Anda juga orang yang bekerja dengan mengandalkan kekuatan fisik ya, mengandalkan kekuatan fisik, sehingga energi yang ada di tubuh Anda itu terbentuk dengan bagus kayak gitu. Jadi ada faktor magic yang membuat energi di tubuh Anda itu besar ya, membuat warnanya menjadi merah, dan ada unsur fisik, unsur nyata, unsur alamiah yang membuat aura tubuh Anda itu menjadi aura proteksi yang kuat kayak gitu. Jadi ini aura merah terbentuk dari dua-duanya, baik magic maupun non magic kayak gitu. Nah, itu tadi semua yang saya ceritakan adalah sisi positif dari diri Anda. Kemudian ya, untuk sisi negatifnya, Anda ini adalah orang yang kurang bisa peduli kepada orang lain, kurang bisa berempati, merasakan orang lain kayak gitu. Jadi kalau Anda punya kemauan, maka ya itu harus dituruti. Anda kurang bisa memahami orang lain. Kalau saya bersikap seperti ini, orang lain tuh akan bagaimana ya? Kalau saya begini, kira-kira orang lain tersinggung apa enggak ya? Itu Anda kurang bisa merasakan ke sana karena memang faktor usia yang masih muda, pengalaman yang tidak banyak, kemudian lingkungan Anda yang keras, sehingga menjadikan Anda itu orangnya, pokoknya kalau saya punya keinginan begini ya harus dituruti, persetan dengan orang lain kayak gitu. Ya, jadi itu dampak negatifnya, tapi tidak apa-apa ya. Kenapa? Karena semua orang itu pasti punya dampak, pasti punya sisi positif dan punya sisi negatif ya. Itu semua orang. Jadi yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkan sisi positif kita sehingga bermanfaat ya, dan bagaimana kita memanage ya, atau mengatur sisi negatif kita sehingga tidak merugikan ya, kayak gitu. Kemudian untuk jin liar ya, di badan tidak ada, walaupun memang Anda menempati tempat yang angker, yang banyak jin liarnya, tapi karena proteksi Anda kuat ya, akhirnya aura yang kuat itu ya, aura proteksi yang kuat itu menjadi barrier alami atau menjadi proteksi alami yang melindungi diri Anda dari ketempelan jin-jin liar kayak gitu. Kemudian untuk energi negatif dan jin negatif yang berupa santet, pelet, kiriman tidak ada, jadi aman, tidak ada masalah. Kemudian untuk khodam diri ya, saya sebenarnya menangkap ada satu sosok khodam leluhur yang kuat ya, wujudnya adalah kakek-kakek berbaju putih, tapi dia hanya sesekali mengunjungi Anda, jadi tidak terus mendampingi Anda. Kenapa? Karena Anda kurang tirakat. Mohon maaf ya, karena Anda kurang tirakat. Jadi dia itu hanya muncul sesekali saja, belum benar-benar ikut. Jadi kalau ada orang ya, dukun lain, praktisi lain mengatakan Anda diikuti sosok khodam leluhur, wujudnya kakek-kakek, ya itu boleh-boleh aja, itu kan kata orang. Tapi kalau kata Mbak Wira enggak. Kenapa? Karena keberadaan khodam itu hanya sebentar di dekat Anda.
ya. Dan saya punya standar, kalau khodam itu tidak lama mendampingi Anda, maka akan saya sebut tidak punya khodam leluhur, kayak gitu. Jadi saya punya standar sendiri untuk menyebut apakah seseorang itu didampingi khodam leluhur atau tidak, kayak gitu. Dan Anda ini masuk kategori yang tidak. Kenapa? Karena khodam itu hanya sesekali aja mampir di diri Anda. Kemudian yang kedua, untuk khodam hasil pengisian, ya, pengisian ini di badan, saya melihat ada satu sosok khodam, ya. Ini laki-laki berbaju merah. Dia, kalau praktisi supranatural modern itu menyebutnya khodam pendekar. Dia bisa berubah wujud menjadi harimau berwarna merah. Harimau ini bukan apa ya, jangan dijadikan sebagai patokan, ya. Kenapa? Karena dia mewujud harimau itu karena manifestasi harimau itu karena dia punya sifat protektif yang kuat. Jadi dia mengambil wujud harimau, kayak gitu. Jadi wujud dari jin itu jangan dijadikan patokan. Kenapa? Karena yang namanya jin itu pinter banget berubah-ubah wujud, karena itu memang kemampuan mereka, kayak gitu. Ya, jadi saya punya khodam harimau merah. Wah, ini terus buat gagah-gagahan tuh jangan, ya. Jadi khodam itu jangan dijadikan patokan. Yang penting adalah bagaimana karakter energi dari khodam tersebut. Kayak gitu kalau saya, ya. Jadi ini wujudnya adalah khodam pendekar, ya. Dia berwarna merah. Kenapa kalau dia berwarna merah? Karena tuah utamanya yang sebagai proteksi tadi, kayak gitu. Kemudian, ya, ini asalnya adalah khodam pengisian, ya, dari daerah Jawa Barat. Asal khodamnya itu dari daerah Jawa Barat. Kemudian untuk usianya kira-kira adalah 1400-an tahun dengan level power sekitar 9. Jadi memang ini kuat. Usianya tua, levelnya kuat atau tinggi. Adapun tuah utamanya lebih ke arah proteksi dan kewibawaan, ya. Proteksi itu pagar goib, pelindung diri dari bahaya nyata dan goib, ya. Kalau kewibawaan itu membuat kita disegani dan ditakuti oleh orang. Dampak negatif dari khodam ini adalah membuat kita itu suka menindas orang, ya. Suka menindas orang itu apa, ya? Ya itu tadi, kalau kita punya kemauan atau keinginan tuh orang itu harus nurut sama aku, kayak gitu. Jadi bosnya itu aku gitu loh, orang lain harus nurut sama aku, kayak gitu. Itu dampak negatifnya kayak gitu kalau tidak kuat. Kalau kuat sih nggak masalah, tapi kalau tidak kuat maka akan muncul sifat egois, ya, sifat mau menang sendiri, kayak gitu. Kemudian untuk perawatan tidak perlu dirawat, ya, karena dia ada di badan. Oke, itu untuk terawangan badan, ya. Sekarang kita ke terawangan benda. Kita mulai dari yang kuat dulu, ya. Yang kuat itu adalah yang dibungkus tisu putih. Apa, ya? Tisu putih itu apa? Kulit, ya, kulit. Ya, jadi yang kulit ini kuat, ya. Saya merasakan energi yang sangat kuat dari kulit ini. Asal khodamnya, ya, itu dari daerah Kalimantan. Ini masuk kategori jin hutan, ya. Dia sifatnya adalah dark entitas. Hati-hati apabila tidak kuat maka gampang temperamen, ya, gampang marah, ya. Kalau tidak kuat, kalau kuat nggak masalah. Kemudian, ya, merupakan jin hutan, ya. Dia dark entitas. Usianya kira-kira adalah 1850-an tahun dengan level power sekitar 9. Ini juga kuat. Jadi apa yang Anda miliki ini kebetulan tuh kuat-kuat semua, levelnya tinggi-tinggi. Ini secara usia dia tua, secara power dia tinggi, ya. Kemudian untuk tuah, ya, tuah utamanya yaitu proteksi dan keselamatan, ya, proteksi dan keselamatan. Jadi ini kalau misalnya Anda mau mencoba, bisa Anda gunakan untuk kebal ini sebenarnya. Tapi kalau mau mencoba, kalau enggak pun enggak masalah. Yang jelas ini adalah proteksi dan keselamatan, ya. Kemudian untuk perawatan, ya, ini bagusnya dioles dengan minyak gaharu atau dibakarkan kayu gaharu. Kalau enggak ada kayu gaharu, boleh dibakarkan dupa gaharu, yaitu bagus untuk menjaga agar energinya tetap stabil. Ini galak, ya, ini galak. Dan saya rasa, mohon maaf, ya, saya rasa tuahnya sudah jalan, tapi Anda masih kalah kuat dengan khodam ini. Jadi semacam dia itu membantu Anda bukan karena nurut dan patuh, melainkan karena, ya, dia sudah dijanji untuk membantu Anda, kayak gitu. Tapi secara kekuatan Anda kalah kuat dengan khodam dari benda ini, kayak gitu. Ini Anda memang murni yang harus tirakat, ya, kalau mau mengontrol kekuatan khodam ini 100%. Jadi dia ikut Anda itu bukan karena patuh, itu bukan, tapi karena terikat perjanjian, kayak gitu. Oke, itu untuk yang raja, ya, yang kain, ya. Sekarang kita ke yang batu, ya. Yang batu ini juga berkhodam, ya. Khodamnya adalah tinggi besar berwarna hitam memakai baju hitam. Ini mau disebut raksasa juga boleh, mau disebut buto juga boleh, ya. Ini penyebutan itu bermacam-macam. Jangan terpatok, jangan terpaku pada wujud, ya. Kenapa? Karena wujud itu bisa berubah-ubah, ya.
Ini sama ya, asalnya dari hutan Kalimantan asal kodamnya. Ini masuk dark entitas. Hati-hati, apabila tidak kuat maka Anda akan dikontrol oleh si kodam. Seolah-olah itu adalah keinginan Anda, padahal itu adalah keinginan dari si kodam tersebut. Jadi bukan kok manusia yang ngontrol kodam, tapi manusianya yang dikontrol oleh kodam, dipengaruhi sedikit demi sedikit dari alam bawah sadar kayak gitu. Kenapa kok semua benda yang ada di Anda itu memberi dampak negatif? Karena Anda sendiri kurang tirakat. Jadi akhirnya Anda kalah power, Anda kalah kuasa dengan si kodam ini tadi. Sehingga akibatnya apa? Kodam itu ikut dengan Anda karena terikat perjanjian, bukan karena menurut. Dan batu ini pun sama ya, batu ini pun sama, Anda kalah kuat powernya dengan batu ini kayak gitu. Ya itu yang bisa saya tangkap itu seperti itu. Ini tua, ya ini tua. Kira-kira 1200-an tahun dengan level power sekitar 8,9. Secara power juga kuat, ya secara power juga kuat. Dan Anda kalah kuat di situ, itulah ya. Nah kemudian ya untuk tua ya, ini lebih ke arah keselamatan ya, wasilah jaga diri ya. Wasilah jaga diri auranya keras sekali ya, serta kekuatan gertakan. Jadi kalau Anda pakai cincin ini kemudian Anda menggertak orang yang digertak itu bisa ketakutan kayak gitu. Nah kemudian ya untuk perawatan ya, ini masih sama, bagusnya dioles dengan minyak gaharu atau dibakarkan dupa gaharu atau kayu gaharu kayak gitu. Oke, sekiranya itu ya 3 benda. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Terima kasih, selamat malam.